Sama-sama kita baca suratul kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifada wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir ibtigha'an li mardatillahi ta'ala wa li ihya'i sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa khususan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil wa sa'iril anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa khususan ila masyayikhina Syekh Muhammad Khalid bin Mas'ud warahmatullahi wabarakatuh وإلى مشايخ الآخرين مشايخهم ومشايخهم إلى رسول الله اللهم ارفع درجاتهم عندك يا أكرم الأكرمين وافد لنا ببركاتهم لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah jamaah salat maghrib wal isya insyaallah
Masjid Al-Ghazali rahimakumullah, akramakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat kurnia yang Allah masih beri kepada kita semua hingga saat ini, terutamalah nikmat iman dan Islam. Semoga Allah dawamkan, Allah istiqomahkan nikmat-nikmat pada diri kita, dan Allah tambah-tambah nikmat tersebut hingga akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sebab beliaulah kita boleh mengenal Islam, kita boleh mengenal Allah, kita boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua kelak Allah himpunkan, Allah kumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad di surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Tuan-tuan jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjut mudzakarah kita, kitab Riyadhus Shalihin, saya ingin sedikit berkongsi tentang satu kisah mengenai Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah satu orang yang Allah turunkan satu surat membicarakan tentang dia, surat Al-Lahab. Ketika baginda Nabi diutus menjadi Rasul, kemudian beliau menjemput semua keluarga-keluarganya, dikumpulkan dalam satu tempat. Ketika semua berkumpul dalam satu tempat, maka Nabi pun berdiri di tempat yang tinggi, kemudian memberitahu kepada keluarga-keluarganya, wahai sahabatku, wahai keluargaku, kalau aku katakan kepada kalian bahwa di balik bukit ini, lebih kurang seperti itu, ada musuh yang akan menyerang kita esok pagi, apakah kalian percaya? Maka semua orang menjawab, kami percaya. Karena memang Nabi ini Al-Amin, tak pernah berbohong walaupun sekali. Semua orang percaya dengan baginda Nabi SAW. Maka setelah mereka semua menjawab seperti itu, maka baginda memberitahu, ketahuilah, lebih kurang sebenarnya, sesungguhnya aku adalah orang yang memberi peringatan kepada kalian akan adanya siksa apabila orang tidak mau menyembah kepada Allah, dan aku adalah orang yang memberi kabar gembira kepada kalian akan surga apabila kalian mau menyembah hanya kepada Allah. Aku adalah Rasul utusan Allah, lebih kurang seperti itulah. Maka tiba-tiba ada satu orang berdiri mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami? Dialah Abu Lahab. Maka kemudian Allah balas terus turun, dijawab oleh Allah. Dia mengatakan tabban laka ya Muhammad, mengatakan celaka engkau wahai Muhammad, Allah balas terus turun surat Al-Lahab, tabbat yada Abu Lahab, celakalah Abu Lahab. Bukan Nabi Muhammad yang celaka, Abu Lahab yang celaka. Wa tabbat ila akhir ayat itu, satu ayat, satu surat penuh itu tentang Abu Lahab. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, awal-awal lagi kenabian sudah ada nas bahwa dia ini ahli neraka. Saya selana naron dzata lahab. Dia akan masuk neraka yang ada api menyala-nyala. Masih awal-awal kenabian. Tetapi Nabi tidak putus asa. Nabi Muhammad SAW ini, laqad ja'akum, yang saya awal, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum, berat bagi dia apa yang menimpa engkau, kesusahan kalian itu berat bagi baginda Nabi. Saya sangat sayang kepada kalian. Maka didakwahi terus oleh baginda Nabi berkali-kali. Ada ulama mengatakan 80 kali Nabi itu mendatangi rumah Abu Lahab, ada yang mengatakan 70 kali, sampai Abu Lahab itu geram marah. Sehingga suatu ketika dia pura-pura sakit, dia gali itu depan rumahnya itu, supaya nanti kalau Muhammad datang, kemudian
Aku pura-pura sakit, dia datang nanti masuk ke dalam jebakan ini, kemudian ditimbun, dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Singkat cerita, Nabi selamatkan. Intinya dia terus menerus menghalang-halang dakwah baginda Nabi. Kalau baginda Nabi dakwah ke pasar-pasar kerumunan, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Kemudian Nabi pergi datang ke tempat yang lain. Abu Lahab ini datang ke orang tadi. Jangan kau dengar, itu keponakanku. Dia ini pembohong, dia ini gila, dia ini begini. Masya Allah. Padahal dia ini masih paman baginda Nabi, saudara dari Abdullah, ayah baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya las-las dia mati dalam keadaan kafir. Jadi ahli neraka. Akhirnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ajib setelah dia mati ini. Ini diceritakan dalam kitab-kitab hadis. Ada keluarganya yang bermimpi, ketemu dia. Ditanya, bagaimana keadaanmu? Aku disiksa, aku ini. Tidak nak beriman, mati dalam keadaan kafir. Khalidina finari abada. Tapi aku mendapat keringanan, lebih kurang seperti itulah kisah. Siksaanku ini diringankan setiap hari Isnin. Tapi tetap disiksa juga lah, tapi siksanya tidak seberat hari-hari yang lain. Tapi ya siksaan neraka itu seringan-ringannya Allah beri selipar dari api neraka, begitu menyentuh telapak kaki otak kita mendidih. Tapi sekurang-kurangnya dia diringankan lah hari Senin itu. Sebab apa? Ternyata dulu sebelum Nabi menjadi Rasul, kan ini paman dia. Saudara dia Abdullah itu ayah Nabi. Abdullah wafat ketika istri Abdullah itu Aminah, ibunda baginda Nabi SAW, hamil. Maka Abu Lahab ketika Aminah melahirkan, Abu Lahab perintah amahnya, ini hamba saya dia, namanya Suwaibah. Coba kamu tengok anaknya laki-laki ke perempuan. Maka begitu Suwaibah tengok, ternyata anaknya laki-laki, dan orang Arab ini gembira kalau mereka mendapat anak laki-laki karena akan meneruskan nasab kabilah dia. Maka diberi kabar anak laki-laki, maka gembira Abu Lahab ini. Wujud kegembiraannya, kamu aku merdekakan. Memerdekakan Suwaibah sebab gembira dengan kelahiran baginda Nabi SAW. Walaupun nanti ketika Nabi jadi Rasul, dia yang jadi musuh utama. Sebab dia gembira dengan kelahiran baginda Nabi SAW, kemudian memerdekakan hamba sayanya, diringankan tuh siksanya ketika hari Isnin. Ini orang kafir, teman-teman. Apatah lagi kita orang beriman. Kita beriman dengan baginda Nabi SAW, kita ikuti sunnah baginda Nabi SAW. Kemudian kita tak bergembira begitu dengan kelahiran baginda Nabi SAW. Kemudian kalau ada orang yang bergembira dengan kelahiran Nabi, kemudian kita katakan itu sesat. Allah Akbar. Sudahlah, tak bergembira, kita katakan sesat lagi. Maka ini bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana baginda Nabi SAW dilahirkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebetulnya bulan Rabiul Awal ini lebih mulia daripada bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan demikian. Mengapa? Bukankah bulan Ramadan ini bulan yang Masya Allah, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Satu malam nilainya sama seperti 1000 bulan. Masya Allah. Dalam bulan Ramadan apabila beramal satu amalan fardu, maka dapat pahala seolah-olah melakukan 70 amalan fardu di bulan lain. Kalau beramal amalan sunat di bulan Ramadan, maka akan dapat pahala seolah-olah dia melakukan amalan fardu. Masya Allah. Sehingga ada yang mengatakan, kalaulah orang tahu keutamaan Ramadan, maka mereka akan berharap semua bulan satu tahun ini semua Ramadan. Tapi sebagian ulama mengatakan Rabiul Awal masih lebih mulia daripada bulan Ramadan. Karena kita tak akan tahu fadilah Ramadan, kita tak akan tahu amalan apa yang mesti dibuat pada bulan Ramadan tanpa baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad dilahirkan ketika bulan Rabiul Awal. Maka kita mesti bergembira nih, memperingati sejarah, sirah baginda Nabi SAW. Maka ulama terdahulu mewujudkan kegembiraan mereka, mewujudkan kecintaan mereka terhadap baginda Nabi SAW dengan mengenang sejarah beliau.
membaca sirah baginda Nabi Muhammad. Makanya ada kitab-kitab sirah nabawi, perjalanan sejarah hidup Nabi SAW. Dan sirah baginda Nabi SAW di dunia ini dimulai dari mana? Ya dimulai ketika beliau lahir di dunia. Nah, itulah sirah sejarah awal bagi beliau di dunia ini. Walaupun ada juga kisah beliau sebelum beliau diciptakan pun, beliau ini sebenarnya sudah ada kisahnya gitu kan. Bahkan sebelum alam semesta diciptakan, Allah ciptakan dulu Nur Muhammad. Tidaklah Allah ciptakan alam semesta makhluk lain sebelum Allah ciptakan Nur Muhammad. Tetapi sirah sejarah beliau ketika beliau di dunia ini awalnya adalah ya ketika beliau lahir itu. Maka ulama-ulama dahulu untuk mengobati rasa rindu mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW, rasa cinta mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mereka membaca sirah-sirah sejarah baginda Nabi SAW. Bagaimana beliau dilahirkan, bagaimana beliau. Nah, karena mereka ini begitu cintanya, sering mendengar sirah-sirah sejarah perjalanan hidup baginda Nabi SAW dari hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat, sampai mereka ini hafal. Dan hafal karena begitu cintanya, ingin mengulang-ulang kisah sejarah baginda. Karena mereka tak dapat melihat hidup bersama dengan Nabi, maka dengan menceritakan sejarah-sejarahnya seolah-olah hadir, seolah-olah macam menghadirkan baginda Nabi walaupun kisah-kisahnya. Setelah mereka mempelajari sirah-sirah, maka mereka buat nazom-nazom. Dari sirah-sirah itu tadi disusun kisah-kisahnya dengan nazom-nazom. Kemudian dibaca ketika Maulid. Sebetulnya ini pembacaan sirah baginda Nabi SAW, cuma dalam bentuk nazom yang sudah disusun. Ulama-ulama itu orang alim-alim tuan. Semua itu boleh mereka nazomkan. Ahli-ahli lughah. Ilmu fikah itu tuan-tuan, boleh mereka nazomkan. Ada nazom kitab ilmu fikah. Ilmu fikah bentuk nazom, bentuk syair. Kita mengarang kitab fikah aja yang bukan bentuk syair itu susahnya, Masya Allah. Itu mereka begitu malakah, ahli ilmu mereka. Mereka menguasai kemudian bentuk nazom yang sesuai dengan syair-syair sehingga mudah ingat. Bahkan ilmu nahwu pun ada nazomnya, ilmu tauhid ada nazom, bahkan ilmu faraid tuan, ilmu yang Masya Allah hitung-hitungan susah yang itu ada nazomnya juga. Ini apa taala sejarah baginda Nabi SAW, mereka buat nazom. Imam Ad-Dibai buat nazom, sehingga nazomnya Maulid Ad-Dibai. Imam Al-Busiri diberi nazom Al-Burdah, isinya sejarah Nabi, cerita tentang baginda Nabi, kisah-kisah baginda Nabi, memuji-muji baginda Nabi SAW, yang boleh menghadirkan, mengobati kerinduan kepada baginda Nabi SAW. Bahkan sampai sekarang, kata orang-orang yang sudah ke sana, saya juga belum. Kalau kita datang ziarah Nabi di makam baginda Nabi SAW, itu ada mangga yang besar tuh. Itu ada tulisannya, Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahami. Ini nazom yang dibuat oleh Imam Al-Busiri dalam kitab nazom beliau Al-Burdah. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahami. Maulaya sholli wa salam. Seluruhnya dibaca macam itu nah. Wal habibul, dialah al habib yang terkasih, kekasih. Alladzi turja syafa'atuhu, yang diharap-harap syafaatnya. Bila likulli haulim minal ahwal, pada waktu yang sangat genting dari sekian kejadian-kejadian yang sangat genting, yang huru-hara nanti di padang mahsyar. Likulli haulim minal ahwali muqtahami, yang datang menghampiri kita ketika nanti di padang mahsyar. Syafaatul uzma yang dirasakan oleh bukan hanya orang beriman, orang kafir pun merasakan syafaat itu. Karena pada waktu itu ketika pada mahsyar matahari diletak di dekat manusia, kemudian bumi ini bukan tanah lagi, dia logam, panas, tak ada tempat berteduh, sehingga orang ini berpeluh, tenggelam oleh peluhnya, lari ke sana kemari, tak ada tempat untuk berteduh. Beribu-ribu tahun datang ke Nabi Adam, mintalah kepada Allah supaya disegerakan hisab, kami sudah tak kuat nih di mahsyar nih.
panas sangat. Kalau memang saya masuk neraka, masukkanlah ke neraka daripada di sini. Dia ingat neraka lebih ringan dan neraka lebih berat lagi karena sudah beribu-ribu tahun di mahsyar. Maka Nabi Adam, saya tak boleh. Datang ke Nabi Nuh pun demikian, saya tak boleh. Datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Las-las datang ke Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan, Analah, inilah bahagianku, inilah bahagianku. Maka Nabi SAW sujud di hadapan Allah, memuji-muji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah diucapkan oleh manusia sebelumnya, sehingga membuat Allah Subhanahu Wa Taala pun mensegerakan hisab. Ini semua mendapat syafaat itu, maka dikatakan syafaatul uzma. Orang-orang kafir pun mendapat manfaat dari syafaat itu. Turja syafaatuhu, dialah wal habibul ladzi turja syafaatuhu. Maka mengingat sejarah Nabi SAW sebetulnya bukan hanya ketika Maulid, ketika hari Rabiul Awal. Kalau di Yaman itu tiap minggu, teman-teman. Kalau di Yaman waktu dulu masih belajar di sana, di tempatnya Habib Umar Al-Hafidh yang 1 tahun lalu datang sini, itu setiap Khamis malam Jumat kita pelajar-pelajar dari Malaysia, dari Indonesia datang sana ikut Maulid dia Ulami, itu karangan beliau sendiri. Setiap minggu Maulid, bukannya setahun sekali, mengingat mengenang sejarah baginda Nabi SAW. Bahkan bukan hanya tiap minggu, setiap ada acara di Yaman tuh mesti diawali dengan Maulid dulu. Ada acara apa, nikah atau apa, awali dengan Maulid, baru nanti acara makan-makan. Dan maksud tujuan kita mengingat-ingat itu adalah bukan hanya setakat mengingat. Memang mengingat ini adalah wujud rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Karena kalau kita cinta kepada seseorang, pasti kita akan mengingat-ingat seseorang itu. Kita akan sebut-sebut dia, kita akan ingat-ingat sejarah dia. Tetapi lebih daripada itu, kalau memang kita cinta kepada baginda Nabi SAW, kita semua orang beriman mengaku cinta kepada baginda Nabi, membaca sholawat kepada baginda Nabi. Kita mengaku cinta kepada Nabi. Apakah Nabi mengakui bahwa kita ini mencintai beliau? Apakah pengakuan kita bahwa kita mencintai Nabi ini diterima oleh baginda Nabi? Kita tak tahu. Mudah-mudahan pengakuan cinta kita kepada Nabi diterima, diakui oleh baginda Nabi. Tapi Nabi SAW memberi mizan, memberi tanda. Kalau memang kau benar-benar mencintai aku, ada tandanya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sungguh telah mencintai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tanda orang itu mencintai aku adalah menghidupkan sunnah. Hidupkan sunnah Nabi, tuan-tuan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam diri Nabi itu ada uswatun hasanah. Maka boleh juga momen Rabiul Awal ini kita jadikan momen untuk kita mengingat sudah berapa sunnah Nabi yang kita hidupkan. Adakah beberapa sunnah Nabi yang tambahan untuk tahun ini? Gitu. Macam Abu Bakar, kan? Abu Bakar nih, beliau sentiasa mencari-cari apa sunnah Nabi yang belum saya kerjakan. Begitu tanya kepada Aisyah, apa sunnah dia yang belum kerjakan? Maka kata Aisyah, sudah semua sunnah Nabi. Tapi ada satu ayah sunnah Nabi yang aku tahu Nabi kerjakan, belum engkau kerjakan. Apa itu, Aisyah? Saya ingat dulu Nabi ketika hidup, beliau istiqomah memberi makan orang di ujung sana, di ujung jalan. Oh iya kak, iya. Maka Abu Bakar pun tak nak melewatkan itu. Dia ingin semua sunnah Nabi dikerjakan semua. Maka Abu Bakar pun datang ke tempat yang dituju Aisyah. Ternyata tuan-tuan, itu adalah orang buta, tua, dan kafir. Kemudian hari-hari itu dia amalannya itu menjelek-jelekkan baginda Nabi. Dia buta, duduk di pinggir jalan. Setiap ada orang lewat dipegang, kamu jangan dengar kata Muhammad, dia itu pembohong, dia itu penipu, dia itu orang gila, begini. Subhanallah, Abu Bakar menangis. Orang seperti ini yang diberi makan oleh baginda Nabi SAW. Dan seterusnya kisah-kisah yang sangat menyedihkan, menunjukkan bagaimana kasih sayang baginda Nabi SAW. Kita pun demikian, teman-teman. Setiap tahun sekurang-kurangnya ada satu sunnah lah yang kita tambah. Sunnah Nabi banyak, Kita cari mana sunnah yang belum kita buat, yang ringan-ringan dulu lah.
Bukan yang kecil, karena sunnah Nabi ini tak ada yang kecil. Semua sunnah Nabi ini besar. Karena dengan sunnah Nabi menyebabkan kita diaku mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cari sunnah yang ringan, bukan yang kecil. Semua sunnah ini besar. Sunnah-sunnah yang ringan. Cari sunnah yang ringan apa ya? Sunnah yang tak ada perlu biaya besar. Hanya perlu niat saja. Kemudian setiap saat kita boleh dapat pahala. Banyak. Salah satunya ini teman-teman. Kita tak perlu usaha nih. Kita biar saja nanti dia Allah tumbuhkan insya Allah. Walaupun sedikit satu mungkin. Ini orang Melayu ini kan bukan macam orang Arab. Orang Pakistan tuh ini satu tapi niatnya ini kan bab niat nih. Dan ini akan ada 24 jam teman-teman. Masya Allah 24 jam dapat pahala. Tak perlu biaya apa-apa. Hanya perlu niat saja. Niat menghidupkan sunnah. Kalau kita itikaf ini pahalanya kalau kita ada di masjid. Itu niat kemudian ada di masjid. Kalau ini niat saja. Selama dia ada kita tidur pun dia masih ada. Dapat pahala sunnah. Yang ringan-ringan. Ustaz, tapi saya kalau pelihara ini Ustaz, nanti dikeluarkan dari kerjaan sama bos Ustaz. Tak boleh Ustaz. Ya ketika cuti lah. Ketika cuti coronavirus ini cuti 1 bulan insya Allah tumbuh lah. Nanti masuk dicukur lagi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Nanti pensiun baru panjangkan. Sesuai keimanan kita lah Tuhan. Cari yang ringan-ringan. Ustaz, ada sunnah yang belum saya hidupkan, saya nak hidupkan. Apa? Poligami Ustaz. Wah ini berat nih teman-teman. Tadi kan saya bilang cari yang mudah-mudahan dulu. Cari yang mudah-mudahan dulu. Ini berat nih. Tidak semua orang mampu nih. Yang mudah-mudah dulu. Tapi ini sunnah. Iya sunnah. Tahu sunnah. Dalam kaidah fikih ingat nih. Dalam kaidah fikih tak boleh kita mendahulukan sunat demi kemudian melakukan perkara yang haram. Sunat ini itu, sunnah. Kemudian bohong sana, bohong sini, tipu sana, tipu sini. Kemudian terjadi perpecahan, permusuhan. Masya Allah. Gara-gara demi satu sunnah, akhirnya melakukan perkara-perkara haram yang sangat banyak. Yang ringan-ringan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Terus kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul 26 menit Masya Allah. Qala Syekhul Mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ila anqal wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah muttafaqun alaih. Hadis ke-8. Wa an Abi Musa, dan hadis dari Abu Musa Abdillah, yaitu Abdillah ibni Qais al-Ash'ari yang berbangsa Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang kita kenal namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Tapi nama asalnya bukan itu. Itu bukan nama asli dia. Nama asli dia adalah Abdullah ibn Qais. Ini kita jarang dengar nama aslinya. Abdullah ibnu Qais. Masyhurnya Abu Musa al-Ash'ari. Beliau ini sahabat yang dikenal ulamanya para sahabat, alim ulamanya para sahabat. Beliau dari bangsa Ash'ari. Bangsa Ash'ari ini satu kabilah yang diam-diaman. Mirip seperti perawi hadis sebelumnya Abu Hurairah. Abu Hurairah kan beliau dari kabilah Daus. Nah, Daus ini di Yaman juga. Mirip lebih kurang.
Asy'ari dari kata sya'ar. Sya'ar itu bahasa Arabnya rambut. Asy'ari ya yang berambut. Jadi kisahnya dulu datuk-datuk beliau namanya Murrah ibn Adid kalau tak silap. Murrah ibn Adid, datuk-datuk beliau ini ketika lahir Murrah ini tubuhnya banyak rambut. Nah, sehingga beliau di Murrah ibn Adid ini disebut Asy'ari yang banyak rambutnya. Kemudian kita dewasa punya anak, nama anak-anaknya itu dinisbatkan ke beliau Al-Asy'ari. Al-Asy'ari ini anaknya Asy'ari itu, anaknya Murrah. Maka kabilahnya dinamakan kabilah Al-Asy'ari, ada di Yaman. Abu Musa Al-Asy'ari masuk Islam termasuk awal-awal sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ketika Nabi masih di Makkah. Beliau masuk Islam karena mendengar di Makkah katanya ada Nabi, maka beliau ingin tahu. Ini sifat orang Yaman seperti itu. Ini kan mirip seperti kisah Tufail ad-Dausi itu kan, ketua kabilah Abu Hurairah yang saya ceritakan kemarin, yang dah lupa ceritanya, boleh tengok di sini nih ya. Ada namanya di sini. Page-nya siapa tuh namanya? Arif. Itulah. Tengok page-nya nih. Tufail ad-Dausi. Tufail ad-Dausi datang ke Mekah, kemudian jumpa Nabi, masuk Islam. Macam itu juga Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari mendengar ada orang yang mengaku sebagai Nabi, kemudian datang ke Mekah, jumpa Nabi, kemudian masuk Islam. Kemudian diam di sana beberapa lama mempelajari Islam, kemudian kembali lagi ke Asy'ari untuk mendakwahkan Islam ke kabilah Asy'ari. Sama seperti Tufail ad-Dausi. Kemudian Tufail ad-Dausi mendapat ini kan Abu Hurairah yang masuk Islam. Asy'ari ini mendakwahi kabilahnya sehingga 50 orang masuk Islam. 50 orang masuk Islam di Yaman. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari mendengar bahwa baginda Nabi SAW hijrah ke Madinah. Maka beliau ingin menyusul ke Madinah, tapi bukan melalui jalan darat, melalui jalan laut menggunakan kapal, 2 kapal 50 orang, 52 atau 50 sekian orang naik kapal, karena Yaman ini dekat laut, teman. Yaman ini dekat laut. Belum sampai ke Madinah, kapalnya terdampar di seberang laut sana, sehingga sampai ke negeri Habasyah. Sampai di negeri Habasyah berjumpa dengan Ja'far ibn Abi Thalib. Ja'far ini sahabat Nabi yang hijrah awal-awal sebelum hijrah ke Madinah. Jadi Ja'far sudah hijrah di Habasyah mulai tahun ke-5 kenabian. Tahun ke-5 kenabian berarti 8 tahun sebelum Nabi hijrah. Maka ketika jumpa dengan Ja'far, maka kata Ja'far, aku diperintah Nabi untuk hijrah di sini, untuk berdiam di sini, kamu diam di sini dululah dengan kami. Maka Abu Musa Al-Asy'ari ini pun diam di situ beberapa lama dengan Ja'far. Kemudian sehinggalah pada masanya akhirnya mereka hijrah menuju ke Madinah bersama dengan Ja'far dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Begitu mendengar Nabi ini sudah hijrah ke Madinah tahun ke-7 Hijriah. 7 tahun setelah Nabi hijrah, mereka datang ke Madinah. Ini sama seperti Abu Hurairah tahun ke-7 ke Hijriah datang ke Madinah. Maka begitu mendengar bahwa Al-Asy'ari ini, kabilah Asy'ari akan datang ke Madinah, Nabi terus memberi kabar ke sahabat-sahabat yang ada di Madinah, yuqaddimu alaikum ghadan qaumun, akan datang kepada kalian semua esok satu kaum, yaitu kaum Asy'ari, hum araqqu quluban lil Islam minhum, yang mana mereka hatinya lebih lembut terhadap Islam daripada kalian. Nabi mengatakan demikian. Ini pujian kepada orang-orang Yaman, kata pensyarah hadis ini. Karena memang kalau didengar ceritanya, orang-orang Yaman ini ajib mereka masuk Islamnya. Tufail ad-Dausi, kemudian ini juga Abu Musa Al-Asy'ari. Tak ada Nabi datang ke Yaman mendakwahi mereka yang datang. Begitu mereka mendengar ada Nabi di Mekah, mereka terus datang, terus beriman. Sedangkan orang Mekah sedang memusuhi Nabi habis-habisan. Kemudian masuk Islam, kemudian kembali ke Yaman, kemudian mendakwahkan Islamnya ke Yaman. Masya Allah. Ini pujian. Hum araqqu quluban lil Islami minkum, daripada kalian, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keesokan harinya datanglah kabilah Al-Asy'ari ini
Di antara mereka ada Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian ketika mereka sudah mendekati kota Madinah, mereka bersyair karena gembira akan berjumpa Nabi. Ghadan nalqa ahibbah Muhammadan wa hizbah. Orang-orang Arab ini memang suka bersyair kan. Ghadan nalqa ahibbah, esok aku akan jumpa dengan kekasihku Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad, wa hizbah, dan sahabat-sahabatnya. Dan syair ini masyhur di kalangan para sahabat, sehingga Bilal bin Rabah ketika akhir hayatnya, beliau dijadikan gubernur di Basrah di mana, ketika beliau hendak meninggal dunia, sakit menyebabkan beliau sebab akan meninggal dunia, istrinya menangis, sedih Bilal nak mati. Maka Bilal mengatakan, kenapa engkau istriku? Kenapa engkau menangis? Aku menangis sedih karena engkau akan meninggal dunia. Jangan engkau menangis, aku ini sedang bergembira. Kemudian melantunkan saya ini, ghadan nalqa ahibbah Muhammadan wa hizbah. Esok aku akan berjumpa dengan kekasihku di alam kubur, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ini kecintaan para sahabat dari dulu memang untuk mewujudkan cinta mereka itu dengan syair-syair itu biasa, teman-teman. Dan ada. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai anir rajul, mengenai seorang lelaki yuqatilu syaja'atan, yang dia ini berperang karena dia pemberani. Karena memang dia ini bahasa sini samseng. Tak ada perang pun dia buat cara untuk supaya boleh bergaduh dengan orang lain. Karena syaja'atan. Dia ikut perang tapi bukan karena apa? Karena memang dia ini ingin berperang, suka berkelahi. Wa yuqatilu hamiyatan, atau seorang lelaki yang dia ini berperang hamiyatan, semangat berperang tapi karena ingin membela kaumnya, atau namanya asobiyah. Wa yuqatilu riyaan, dan seorang berperang karena riya, supaya disebut oh ini pahlawan, dia ikut berjuang dulu, dia ikut ini. Ayu dzalika fisabilillah ya Rasulullah, manakah di antara tiga ini yang disebut fisabilillah? Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW menjawab, pilihannya tiga: berperang karena pemberani, berperang karena perkauman asobiyah, berperang karena riya, ingin disebut-sebut. Tiga-tiga pilihan ini mana yang fisabilillah? Tentu saja tak ada. Maka Nabi tidak memilih ketiga-tiga ini. Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang mujiz, yang ringkas tapi mencakupi semua soalan. Seandainya soalannya lebih dari 4 ini pun jawabannya ini sama. Kata Nabi SAW, man qatala, yang fisabilillah adalah orang yang berperang litakuna kalimatullah, supaya kalimat Allah hiyal ulya, tinggi. Orang yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah, fahuwa fisabilillah, dialah yang disebut fisabilillah. Ini kembali ke niat. Ini kan masih bab niat wal ikhlas. Sama-sama berperang, sama-sama jihad. Ini amalan yang sangat tinggi, Masya Allah. Kalau dia mati syahid, tak payah masuk ke alam kubur. Terus arwah-arwahnya Allah letakkan di dada-dada, supaya mengatakan di paruh-paruh burung-burung berwarna hijau yang bertebangan di surga, menikmati pemandangan surga. Melainkan kalau masih punya hutang. Ya, ada nih. Kalau masih punya hutang dan tak ada niat bayar, tak jadi, di cancel. Intinya nih, pahalanya besar, begitu tinggi. Sama-sama berperang, tetapi sekali lagi seperti hadis kemarin, Allah melihat hatinya. Ini karena apa ini perangnya ini? Karena ingin meninikan kalimah Allah, atau karena memang dia ini darah ingin membunuh orang, atau darahnya ingin begaduh? Allah Maha tahu. Dan ini terjadi. Ada di hadis yang lain, ada seseorang namanya saya lupa. Dia begitu semangat dalam berperang. Semua orang memuji, Masya Allah, dia ini ahli surga nih, dia ini orang yang hebat. Maka kata Nabi, bukan, dia ahli neraka. Nabi SAW diberitahu niatnya dia. Wah, maka semua orang terkejut. Ini orang yang berperang dengan semangat, kata Nabi ahli neraka. Maka benar, ketika perang selesai, dia terluka. Dia terluka dengan luka yang sangat parah. Kemudian orang-orang datang, kamu ini orang yang hebat kan. Saya ini perang karena saya membela kaum saya lah, bukan karena membela Islam lah. Maka dia tak kuat menahan sakitnya ini, dia ambil anak panah, dia bunuh dirinya. Mati dalam keadaan bunuh diri, jadi di neraka.
Adzan. Adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qaimati syidin. Bismillah. Penutup ya. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Orang yang dia ini berperang semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah. Kalimat Allah maksudnya meninggikan tauhid. Supaya manusia ini menyembah hanya kepada Allah sang pencipta alam semesta. Inilah yang dikatakan fisabilillah. Ini juga dalil bahwa peperangan di dalam Islam bukan semata-mata ingin menguasai satu tempat, ingin mendapat ghanimahnya, ingin mendapat emasnya, ingin menikahi perempuan-perempuannya, dijadikannya hamba saya, bukan. Tapi litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya tauhid ini tersebar ke seluruh alam, supaya manusia menyembah kepada zat yang memang semestinya disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah matahari, bukan menyembah manusia, bukan menyembah api, bukan menyembah yang lain-lain. Sehingga karena tujuannya bukan untuk menguasai, tujuannya bukan untuk membunuh orang,
Mana-mana negeri yang mereka mau menerima Islam, tidak menghalang-halangi sahabat dan Rasulullah SAW untuk dakwah di tempatnya, tidak ada perang. Seperti Yaman tuh yang saya ceritakan. Islam masuk ke Yaman bukan tanpa perang. Karena memang mereka tidak menghalang-halangi dakwah ke sana. Bukan hanya tak menghalang-halangi, Nabi belum ke sana pun mereka datang ke Mekah. Kemudian menyebarkan Islam di Yaman, maka tak ada perang di Yaman dan Islam ada di Yaman. Nabi pernah menghantarkan sahabat, kirim jamaah bukan untuk perang, untuk dakwah, karena mereka tak menghalang-halangi. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa ini datang ke sana. Masyhur sekali. Sayyidina Ali tak payah berdalil banyak-banyak, cukup katakan datang ke kerumunan manusia di Yaman, kunu mithlana, jadilah kalian seperti kami, terus masuk Islam. Maka benar Sayyidina, hum araku quluban bil Islam. Orang-orang Yaman itu hatinya lembut dengan Islam. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-imanu yamanin wal fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Subhanallah, ini keistimewaan yang luar biasa. Al-imanu yamanin, iman itu di Yaman, kata Nabi. Zaman Nabi ini. Wal fiqhu yamanin, kefahaman agama itu di Yaman. Wal hikmatu, hikmah itu di Yaman juga. Masya Allah. Sebagian ulama mentafsiri hadis ini, mensyarah hadis ini, di antara yang mentafsir adalah bahwa nanti ketika di dunia ini iman sudah hilang, semua orang sudah beriman semua, terakhir las-las iman masih ada di Yaman. Sebagian juga mengatakan ini adalah isyarat bahwa akan ada, karena ketika Nabi bersabda seperti ini adalah ketika datang Abu Musa al-Asy'ari dengan kabilah Asy'arinya. Ini memberi isyarat bahwa nanti akan ada keturunan dari Asy'ari ini, Abu Musa al-Asy'ari ini, yang menjadi penyelamat iman umat di seluruh alam ini, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari, Imamul Aqidah, yang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ini kan secara fikah ikut salah satu dari 4 mazhab, kita ikut Imam Syafi'i. Secara akidah kita ikut Abul Hasan al-Asy'ari, yang beliau membuat rumusan 20 sifat gitu, yang ini boleh membantah, mengalahkan semua akidah-akidah yang sesat pada waktu itu hingga sekarang ini. Dan banyak lagi fadilah-fadilah tentang orang-orang Yaman. Ini disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti terjadi, dan memang sampai sekarang pun seperti itu orang-orang Yaman. Subhanallah, menyebarkan Islam ke seluruh alam. Kalau kita tengok-tengok ulama-ulama, habaib-habaib yang datang ke Nusantara ini, rata-rata mereka, moyang-moyang mereka orang Yaman. Di sana ada makam namanya Zambal. Itu setiap Jumat, kalau waktu di sana, Khamis malam Jumat, maulidan bersama Habib Umar. Besok Jumat paginya datang ke Zambal ziarah dengan Habib Umar. Itu Zambal itu makam, ada yang mengatakan ribuan wali-wali Allah. Inilah datuk-datuk moyang-moyang dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Bahkan habaib-habaib Al-Attas, habaib Al-Hamid, Al-Aidrus, ini mereka ini moyang-moyangnya dari Yaman sana, menyebarkan Islam ke seluruh alam. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan mudzakarah kita malam ini Allah jadikan asbab hidayah dan asbab kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, umat seluruh alam. Benar datang dari Allah, salah khilaf mohon maaf, mohon ikhlas. Untuk sempurna majelis kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.